Bismillahirrahmanirrahim. Bagian ketiga, Haji, Umroh, dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Pasal 1. Haji dan Umroh Nabi SAW. Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan haji sesudah berhijrah, kecuali sekali saja. Itulah yang disebut dengan Hajjatul Islam dan Hajjatul Wada'. Ibadah haji baru diwajibkan pada tahun 6 Hijriah menurut pendapat sebagian ulama, sedangkan menurut sebagian lainnya pada tahun 9 Hijriah. Ada juga yang berpendapat pada tahun 10 Hijriah. Namun pendapat ini aneh. Lebih aneh lagi pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Haramain dalam An-Nihaya yang dinukil dari pendapat sebagian sahabatnya, yaitu bahwasanya haji diwajibkan sebelum hijrah. Adapun umroh, Rasulullah SAW melakukannya sebanyak 4 kali, yaitu umroh Hudaybiyah yang sempat terhalangi, umroh Qadha sesudahnya, kemudian umroh Ji'rana, dan terakhir umroh bersama haji. Rasulullah SAW melaksanakan haji sebelum hijrah 1 kali, namun terdapat pendapat lain yang lebih tepat, yakni lebih dari 1 kali. Sebab Rasulullah SAW biasa keluar pada malam-malam musim haji untuk mengajak umat manusia kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada beliau hingga hari kiamat. Pasal 2. Jumlah peperangan Rasulullah SAW dan pasukan perang yang diutus beliau. Mengenai peperangan Nabi SAW, Muslim telah meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Buraidah bin Al-Hasib Al-Islami dari ayahnya. Ia menceritakan Rasulullah SAW berperang sebanyak 19 kali. 8 diantaranya beliau terlibat langsung dalam peperangan. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam, ia berkata, Rasulullah SAW berperang sebanyak 19 kali. Aku ikut bersama beliau dalam 17 peperangan diantaranya. Muhammad bin Ishaq menyatakan, jumlah peperangan yang diikuti langsung oleh Rasulullah SAW adalah 27 kali, sementara jumlah pasukan yang pernah beliau kirim sebanyak 38 ekspedisi. Ibnu Hisham menambahkan jumlah ekspedisi dan pengiriman pasukan lebih banyak daripada yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Wallahu a'lam. Sekilas tentang mukjizat Rasulullah SAW. Berikut ini adalah tanda-tanda kenabian Muhammad SAW secara global, karena akan membutuhkan berjilid-jilid kitab apabila diperinci. Para ulama telah mengumpulkan lebih dari 1000 mukjizat Rasulullah SAW. Mukjizat yang paling mulia dan paling agung adalah Al-Quranul Karim, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Yang tidak datang kepadanya, Al-Quran, adalah kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana, lagi maha terpuji. Quran Surat Fussilat, ayat 42. Mukjizat Al-Quran terletak pada sisi lafaz dan kandungan maknanya. Dari sisi lafaz, Al-Quran berada di puncak kefasihan. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki seseorang tentang bahasa Arab, maka semakin agung Al-Quran dalam pandangannya. Khususnya dalam konteks ini, Al-Quran telah menentang ahli bahasa Arab yang fasih dan ahli balaghah atau sastra dan keindahan bahasa pada masa diturunkannya ayat-ayat suci ini. Padahal mereka sangat memusuhi dan selalu mendustakannya. Untuk membuat yang semisal dengannya, atau 10 surat yang setara dengan surat-surat Al-Quran, atau 1 surat saja. Dan ternyata mereka tidak mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa mereka tidak akan pernah dapat membuatnya sampai kapanpun juga, selama-lamanya. Bahkan Al-Quran menantang pula kalangan jin dan manusia seluruhnya untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Namun mereka juga tidak mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan hal itu dalam firman-Nya, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Quran Surat Al-Isra ayat 88.
Masih banyak lagi sisi lain yang menunjukkan keagungan Al-Quran. Adapun dari sisi kandungan maknanya, Al-Quran memiliki makna yang kuat, penuh hikmah, mengandung kasih sayang, serta memperhatikan kemaslahatan dan kesudahan yang baik, menghadirkan kesesuaian, membantu tercapainya berbagai tujuan yang mulia, dan menolak berbagai bentuk kerusakan. Sebenarnya, masih banyak kandungan makna yang bisa diserap oleh orang yang memiliki akal sehat, yang bersih dari syubhat dan hawa nafsu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syubhat dan hawa nafsu, serta kita memohon petunjuk kepadanya. Di samping mukjizat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh besar di tengah masyarakat yang sudah mengenal nasab beliau, mengetahui pengasuh beliau, menyaksikan kemana beliau keluar dan masuk, serta melihat beliau sebagai orang anak yatim di tengah-tengah mereka. Masyarakat Arab mengenal beliau sebagai orang yang amanah lagi jujur, suka berbuat kebajikan, dan lurus perilakunya. Semua orang pada waktu itu sudah mengetahui pribadi beliau, dan tidak ada yang mengingkari selain orang-orang keras kepala yang suka berdusta lagi sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai orang yang tidak dapat menulis, bahkan masyarakat belum pernah melihatnya berkumpul bersama dengan orang-orang yang ahli dalam ilmu tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa di tanah kelahiran beliau memang tidak ada ilmu yang diwariskan orang-orang terdahulu atau orang yang mengenal ilmu tersebut. Maka Nabi datang kepada mereka ketika berusia 40 tahun untuk menjelaskan apa yang terjadi pada masa lampau dengan terperinci dan penuh penjelasan. Hal ini dapat dibuktikan oleh para ulama yang telah meneliti kitab-kitab klasik, para ahli sejarah, dan orang-orang yang dijadikan panutan dalam kejujuran. Dengan kata lain, tatkala kitab-kitab suci sebelumnya telah mengalami perubahan dan penyelewengan, beliau pun datang dengan membawa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan semua kitab suci tersebut. Tujuannya tidak lain untuk menjaga kemurniannya dan menunjukkan kebenaran yang beliau bawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikenal sebagai orang yang paling jujur dan amanah. Sifat yang beliau miliki ini belum pernah disaksikan oleh kalangan ulul albab. Di samping itu, beliau dikenal karena ibadahnya, kekhusyuannya, ketundukannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa dan bersabar atas segala gangguan orang-orang yang menentang beliau, dan tidak putus asa dalam menanggung kesusahan atau cobaan, dan bersikap zuhud terhadap dunia. Beliau pun memiliki akhlak yang luhur dan mulia, seperti dermawan, berani, malu, santun, dan suka menyambung tali silaturahim. Masih banyak lagi budi pekerti yang jarang terkumpul pada diri seseorang sebelum maupun sesudah beliau. Hal itu hanya terdapat pada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata. Secara akal sehat dapat diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mustahil berdosa kepada makhluk yang paling hina, meskipun dengan kedustaan yang paling kecil. Dengan demikian, bagaimana mungkin apabila memang seperti itu keadaannya, beliau berani berdusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah beliau telah mengabarkan tentang siksa yang pedih di sisi Allah bagi siapa saja yang berdusta dan berbohong kepadanya? Perbuatan keji itu pasti tidak akan mungkin dilakukan selain oleh seburuk-buruk, senekat-nekat, dan sejahat-jahat hamba Allah. Fakta ini sangatlah jelas, bahkan bagi anak kecil yang masih belajar di sekolah dasar sekalipun. Maka, bagaimana pula bagi kaum cerdik, pandai, dan kaum berakal yang telah mengorbankan jiwa dan harta, meninggalkan anak dan tanah air, serta menjauhi kerabatnya demi kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Salawat, teriring salam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah atas beliau sepanjang perputaran siang dan malam. Di antara bukti kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah apa yang tercantum dalam Al-Quran Al-Azim dan hadis-hadis sahih, seperti hal-hal gaib yang terjadi pada masa mendatang, yang sama persis dengan apa yang dikabarkan dalam Al-Quran, seperti anak panah yang dibariskan sejajar. Hanya saja, tidak mungkin semua mukjizat itu disebutkan di sini. Bukti kenabian Muhammad lainnya adalah berbagai kemampuan luar biasa yang diperlihatkan Allah melalui tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam kitabnya yang mulia tentang terbelahnya bulan. Tatkala kaum musyrikin meminta bukti kepada Nabi pada suatu malam, maka beliau menunjuk ke arah bulan. Kemudian bulan itu pun terbelah menjadi dua. Orang-orang kafir tadi bertanya kepada orang-orang kampung di sekitarnya. Barangkali mereka melihat demikian karena sihir Muhammad SAW, dan ternyata semua masyarakat juga menyaksikan seperti yang mereka lihat. Kejadian ini luar biasa, mutawatir atau masyhur di kalangan ahli sejarah karena banyaknya para sahabat yang meriwayatkan hadis ini atau meriwayatkan kisah ini. Semoga Allah meridhoi mereka.
Bukti kenabian lain adalah mukjizat yang diperlihatkan karena berkah doa Nabi dalam banyak kesempatan. Namun, hal itu tidak mungkin diungkapkan semua dalam kitab ini. Bahkan, beberapa jilid kitab pun tidak akan dapat menjabarkan seluruhnya. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi rahimahullah telah merangkum semua mukjizat tersebut dalam sebuah kitab yang lengkap, mengikuti metode para ulama sebelumnya, yang kemudian diikuti oleh banyak ulama sesudahnya. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada mereka. Bukti lain dari kenabian adalah peristiwa yang terjadi berkat doa beliau berikut ini. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah atas Sakhlah, anak kambing yang digembalakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Setelah menyebut nama Allah dan memerah susu hewan itu, maka keluarlah susu yang banyak sehingga bisa diminum oleh beliau dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hal serupa juga beliau lakukan terhadap kambing milik Ummu Ma'bad radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan Tufail bin Amr radhiyallahu anhu sehingga ia memiliki tanda kekuasaan Allah pada ujung cambuknya, yakni berupa cahaya yang berkilau yang dapat terlihat dari kejauhan. Demikian juga yang dialami oleh Al-Usaid bin Al-Khudair dan Abbad bin Bishr, dua orang sahabat Ansor. Mereka berhasil keluar dari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam yang gelap gulita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan keburukan atas 7 orang yang mengejek beliau ketika sedang sholat, hingga mereka pun tewas dalam perang Badar karenanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pula mendoakan keburukan atas putra Abu Lahab, sehingga akhirnya ia diterkam binatang buas di Syam, sesuai dengan doa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mendoakan keburukan atas Suraqah hingga kedua kakinya terbenam ke dalam tanah. Kemudian beliau mendoakan keselamatannya sehingga kaki kudanya pun terlepas dari himpitan bumi. Pada perang Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melempar kaum musyrikin hanya dengan segenggam kerikil. Namun semua orang kafir Quraisy terkena lemparan tersebut hingga akhirnya Allah menghancurkan mereka. Demikian juga yang beliau lakukan pada perang Hunain. Pada perang ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jadzalan kepada Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Tetapi tiba-tiba kayu yang ada di tangannya berubah menjadi pedang yang sangat tajam. Nabi juga pernah mengabarkan kepada pamannya Al-Abbas pada saat ia tertawan tentang harta yang disembunyikan olehnya dan istrinya Ummul Fadl di bawah palang pintu rumahnya. Abbas pun mengetahui atau mengakui hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah memberitahukan Umair bin Wahab tentang niatnya untuk membunuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika ia datang dengan alasan menebus para tawanan perang Badar. Kebenaran hal tersebut diakui Umair, bahkan karenanya ia masuk Islam pada saat itu juga. Semoga Allah meridhoinya. Pada perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembuhkan mata Qatadah bin An-Nu'man Az-Zafri, padahal biji matanya telah jatuh ke pipinya. Bahkan, ada riwayat yang menyebutkan sudah jatuh ke tangannya. Sesudah sembuh, matanya menjadi lebih baik daripada semula. Hampir tidak bisa dibedakan dengan mata yang satunya. Pada perang Khandaq, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi makan kaum muslimin yang jumlahnya banyak sekali, yang hampir mencapai 1.000 orang, hanya dengan seekor anak kambing dan 1 sok gandum di rumah Jabir radhiyallahu anhu. Sebagaimana pada hari itu juga, beliau memberikan makan mereka dengan berapa butir kurma yang jumlahnya sedikit, yang dibawa oleh anak perempuan Bashir. Rasulullah juga pernah memberi makan sekitar 80 orang dengan makanan yang hampir bisa digenggam oleh tangan beliau yang mulia. Hal serupa juga beliau lakukan saat pesta walimah beliau dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Adapun yang terjadi pada perang Tabuk lebih menghebohkan lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi makan seluruh pasukan dan memenuhi seluruh nampan mereka hanya dengan makanan sebesar robdoh. Beliau pernah pula memberikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebuah mizwadan berisi kurma. Pemberian itu terus menjadi bekal makanannya dalam waktu yang lama. Bahkan seringkali dibawa olehnya radhiyallahu anhu dalam jihad fisabilillah. Kantong itu masih terus dibawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu hingga masa-masa terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Bentuk mukjizat seperti itu sangat banyak, yang terlalu panjang apabila diceritakan satu persatu. Oleh sebab itu, kami akan mengulasnya dalam sebuah tulisan tersendiri secara terpisah. Insya Allah, hanya kepadalah kita bertawakal. Pada kesempatan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat musim paceklik, sedangkan beliau masih berada di atas mimbar. Maka serta merta turunlah hujan dari atap masjid hingga membasahi jenggotnya. Padahal sebelumnya tidak terlihat tanda-tanda hujan di langit dan tidak ada sedikit pun khuza'ah, walaupun sebesar telapak tangan.
Ketika beliau meminta supaya langit kembali cerah, awan pun segera bergerak menjauh dari Madinah sehingga kota tersebut berubah menjadi seperti iklil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mendoakan keburukan atas kaum Quraisy sehingga mereka mengalami masa paceklik yang sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata, sampai-sampai mereka memohon belas kasihan kepada beliau. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan mereka dari kesulitan itu karena kasihan. Pernah pula dibawakan kepada Nabi Muhammad SAW sebuah bejana berisi air untuk berwudu. Orang-orang ingin berwudu bersama beliau dari bejana tersebut. Beliau SAW mencoba mencelupkan tangannya ke dalam bejana itu, namun ternyata tidak mencukupi bagi para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa memohon kepada Allah, sehingga memancarkan air dari sela-sela jemari beliau SAW. Demikian juga yang Rasulullah lakukan pada perjanjian Hudaybiyah dalam hal perbekalan makanan. Bahkan ketika itu pasukan kaum muslimin berjumlah 1.400 orang. Jabir berkata, "Kalaupun jumlah kami kala itu 1.000 orang, niscaya makanan itu pasti cukup untuk kami." Nabi juga melakukan hal serupa dalam banyak perjalanan yang beliau lakukan, yakni dengan menuangkan air ke dalam kantong kulit. Perawi menceritakan, ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepadaku untuk menuangkan air ke dalam girbah atau kantong kulit, aku sungguh khawatir apabila air itu menjadi kering karena terhisap oleh bagian girbah yang kering. Beliau pun memasukkan tangannya ke dalam kantong tersebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian, memancarlah air dari jari-jari tangan beliau untuk sahabat-sahabatnya, sehingga mereka semua bisa berwudu dan minum darinya. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melepaskan anak panah ke sebuah mata air di Hudaybiyah. Setelah panah itu menancap, air pun memancar sehingga dapat mencukupi kebutuhan mereka. Seperti itu pula yang terjadi pada perang Zatus Satihatin. Alhasil, para sahabat dapat menyimpan air dan berwudu. Bahkan, Nabi memerintahkan sebagian dari mereka untuk mandi karena junub. Meskipun demikian, air dalam 2 kantong kulit yang dijadikan sebagai perantara milik seorang wanita tidak berkurang sama sekali. Sesudah itu, wanita tersebut kembali kepada kaumnya dan berkata, "Sesungguhnya, hari ini aku melihat ahli sihir yang paling pandai di muka bumi. Kalaulah bukan, berarti ia adalah seorang nabi." Kemudian, wanita itu pun masuk Islam dan diikuti oleh kaumnya yang juga masuk Islam. Semoga Allah meridhoi mereka. Masih banyak lagi mukjizat seperti yang dijelaskan tersebut. Akan tetapi, akan terlalu panjang apabila disebutkan satu persatu di sini. Apa yang kami utarakan di atas kiranya sudah cukup, insya Allah. Pasal 3. Berita tentang berbagai hal gaib di masa depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan berbagai perkara gaib pada masa mendatang yang benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang beliau kabarkan. Sebagai contohnya, ialah berita yang dikabarkan Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya, yaitu agama Islam akan meraih kejayaan, kalimat Islam akan tinggi, serta orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari umat ini akan menjadi para pemimpin di muka bumi. Semua perkiraan itu sudah benar-benar terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabarkan tentang kemenangan Romawi terhadap Persia. Beberapa tahun kemudian, hal itu benar-benar terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberitahukan kepada kaumnya yang ikut diasingkan bersama beliau di perkampungan Abu Thalib, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim rayap untuk memakan surat pemboikotan tersebut. Dan benar, rayap-rayap itu pun memakannya, kecuali bagian surat yang bertuliskan lafaz Allah. Begitulah kenyataan yang terjadi. Sebelum perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang tempat-tempat kematian beberapa orang Quraisy dalam peperangan besok. Keesokan harinya, terjadilah hal yang sama persis dengan apa yang beliau kabarkan. Nabi juga menceritakan bahwa harta simpanan Kisra dan Kaisar akan dibelanjakan di jalan Allah. Demikianlah, itu yang kemudian terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kabar gembira kepada umatnya, yaitu bahwasanya kekuasaan mereka, kaum muslimin, akan terbentang sepanjang belahan bumi. Demikian pula lah yang terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberitahukan bahwa kiamat akan terjadi setelah umat Islam memerangi kaum yang sigarul a'yun atau bermata sipit dan zulful unuf berhidung pesek. Wajah mereka bagaikan al-majan al-mithraqo atau perisai. Itulah karakter bangsa Tartar. Demikian pula lah yang nantinya terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan bahwa Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu akan menjadi sebab berdamainya 2 golongan besar kaum muslimin yang bertikai. Demikianlah yang terjadi.
Nabi juga memberitahukan akan adanya peperangan melawan kaum Khawarij dan menyebutkan kepada mereka karakter Zudayyah. Ternyata peristiwa itu betul-betul terjadi, sebagaimana yang beliau kabarkan, sama persis dan tiada beda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa Ammar akan dibunuh oleh golongan yang durhaka. Tepat sekali, Ammar dibunuh pada perang Siffin ketika bergabung dalam pasukan Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa Ammar akan dibunuh oleh golongan yang durhaka. Tepat sekali, Ammar terbunuh pada perang Siffin ketika bergabung dalam pasukan Ali radhiyallahu anhu. Nabi pernah menjelaskan tentang keluarnya api yang akan memerangi leher-leher unta di Busra dari tanah Hijaz. Api itu benar-benar muncul sekitar tahun 605 Hijriah. Berita mengenai peristiwa tersebut mutawatir dan sangat populer. Bahkan, orang yang menyaksikan langsung leher-leher unta tersebut bercahaya di Busra telah menceritakannya kepadaku. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setiap kali nama beliau diperdengarkan oleh orang-orang yang menyebutkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan secara detail tentang berbagai hal yang telah terjadi dan akan terjadi sebelum hari kiamat. Namun, tidak mungkin disebutkan satu persatu di sini. Apa yang sudah kami sebutkan kiranya sudah cukup, insya Allah. Hanya kepada Allah kita bertawakal. Pasal 4. Beberapa kabar gembira dalam kitab-kitab samawi terdahulu tentang kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab-kitab suci terdahulu tercantum kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah disebutkan Allah dalam firman-Nya. Kabar itu tertulis di dalam Taurat dan Injil, seperti halnya yang diucapkan Nabi Isa alaihi salam. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Quran Surat As-Saff, ayat 6. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya ia mendapati sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam kitab Taurat. Lalu, sahabat ini pun menyebutkannya dalam kitab Taurat yang diakui kebenarannya oleh kaum Yahudi sekarang, yaitu pada kitab pertama. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan dirinya kepada Ibrahim alaihi salam dan berfirman kepadanya, "Bangkitlah dan berjalanlah di muka bumi ke seluruh penjurunya yang melintang dan membujur untuk kehormatan anakmu." Sudah dimaklumi bahwasanya tidak ada yang berhasil memiliki atau menguasai bumi bagian barat dan bagian timur selain Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam hadis sahih berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah zawaliyal ardu fara'aitu musyariqaha wa magharibaha wa sayablughu mulku ummati ma zuyali minha." Allah telah menggulung bumi untukku, sehingga aku dapat melihat bagian timur dan baratnya. Sungguh, kekuasaan umatku akan mencapai seluruh bagian bumi yang digulung tersebut. Dalam kitab Taurat juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Ibrahim alaihi salam, "Adapun Ishak akan muncul keturunanmu dari dirinya. Sementara itu, aku memberikan berkah kepada Ismail. Aku memperbanyak keturunannya dan aku memberinya keagungan. Anak keturunannya aku jadikan seperti bintang-bintang di langit, sampai kepada firman-Nya. Lalu, kami muliakan dirinya dengan kemunculan Ma'az, yakni Muhammad." Diriwayatkan juga bahwa nama beliau adalah Ahmad. Disebutkan, kemudian aku menjadikannya orang yang mulia dan sangat mulia. Disebut Jaddan, artinya mulia dan sangat mulia. Masih dalam kitab itu juga disebutkan, sesungguhnya Allah berjanji kepada Ibrahim bahwasanya Ismail akan menjadi orang yang memiliki kekuasaan atas seluruh umat. Setiap umat manusia akan berada di bawah kekuasaannya, dan ia akan menetap di setiap negeri saudara-saudaranya. Ahlul Kitab dan yang lainnya mengetahui bahwa Ismail tidak pernah masuk ke negeri Syam, juga tidak pernah menetap di negeri-negeri saudaranya. Semua itu hanya dilakukan oleh keturunannya, yakni Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun pula dari kalangan Arab yang menguasai Syam dan Mesir sebelum umat Muhammad SAW. Penaklukan kedua negeri tersebut terjadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Faruq. Semoga Allah meridhoi keduanya. Pada kitab keempat Taurat,
yang ada di tangan mereka sekarang disebutkan, seorang nabi yang akan aku lahirkan dari kerabat saudara mereka, sepertimu, hai Musa. Aku akan jadikan firmanku pada lisannya. Sudah dimaklumi bahwa mereka kaum Yahudi pasti mengetahuinya. Demikian pula diketahui oleh setiap orang bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengutus seorang pun dari keturunan Ismail sebagai nabi selain Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara nabi-nabi Bani Israel tidak ada yang mempunyai Musa selain Isa. Sementara itu, kaum Yahudi tidak mengakui kenabian Isa. Di samping itu, Isa juga bukan berasal dari anak saudara mereka karena nasabnya bersambung dari pihak ibunya alaihi salam. Maka dari itu, pasti yang dimaksud keturunan Ismail adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contoh lain terdapat di bagian penutup Taurat, yakni pada akhir kitab kelima, Allah Subhanahu Wa Taala datang dari Sinai dan memancarkan cahayanya dari arah Sa'ir, lalu membumbung tinggi dari gunung Faron. Artinya, syariat dan cahaya Allah datang dari Bukit Sinai, tempat Allah Subhanahu Wa Taala berbicara kepada Musa Alaihi Salam. Sesudah itu, ajaran itu memancar dari arah Sa'ir, yakni gunung tempat Nabi Isa alaihi salam dilahirkan dan diutus. Setelah itu, cahaya itu melambung dari gunung Faron, yaitu Makkah. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk membawa pergi Ismail ke gunung Faron. Sebagian ulama berdalil atas kebenaran riwayat ini dengan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan 3 tempat tersebut dari level terendah hingga yang paling tinggi, yaitu dalam firman-Nya, "Wattini waz-zaitun wa turi sini wa hadzal baladil amin." Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Makkah yang aman. Quran Surat At-Tin ayat 1-3. Dalam kitab Taurat disebutkan tempat-tempat itu sesuai dengan tempat yang sesungguhnya, satu persatu sesuai dengan cahaya yang muncul pada tempat masing-masing. Sementara dalam Al-Quran, ketika bersumpah dengan menyebut nama ketiga tempat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tempat kelahiran Isa, Musa, lalu Muhammad, dari yang terendah hingga yang paling tinggi. Semoga sholawat dan salam terlimpahkan kepada mereka semua. Sebab kebiasaan orang Arab apabila bersumpah ialah menyebutkan sesuatu yang terendah terlebih dahulu, baru kemudian yang lebih tinggi. Demikian juga kitab Zabur Nabi Daud alaihi salam dan berbagai berita kenabian yang ada sekarang di tangan ahlul kitab. Ternyata di dalamnya terkandung banyak kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diceritakan oleh mereka yang sudah masuk Islam, baik dahulu maupun sekarang. Di dalam Injil sendiri disebutkan Al-Farqalid yang digambarkan sifat-sifatnya sama persis sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan penjelasan Asy'aya dan Armaya sangatlah jelas bagi orang yang mau membacanya. Segala puji bagi Allah. Segala karunia dan hujjah yang jelas hanyalah darinya. Pasal 5. Anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya telah disebutkan paman-paman dan bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat menyebutkan nasab-nasab beliau yang suci. Adapun anak-anak beliau seluruhnya, yang putra maupun yang putri, semuanya berasal dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, kecuali Ibrahim yang berasal dari Maria Al-Qibtiyah. Mereka adalah sebagai berikut. Al-Qasim, dari nama inilah diambil kunyah Rasulullah, Abul Qasim. Ia adalah anak beliau yang paling sulung. Kemudian lahirlah Zainab, Ruqayyah, baru Ummu Kulthum dan Fatimah. Setelah menjadi nabi, beliau dikaruniai Abdullah, disebut juga At-Thayyib dan At-Tahir, karena dilahirkan dalam Islam. Ada yang berpendapat bahwa At-Tahir ini bukan At-Thayyib. Pendapat itu dibenarkan oleh sebagian ulama. Sesudah itu, Nabi dikaruniai Ibrahim dari Maria. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 8 Hijriah. Ibrahim meninggal pada usia 1 tahun 10 bulan. Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innalahu murdi'an fil jannah." Akan ada wanita yang menyusuinya di surga. Semua anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal sebelum beliau wafat, kecuali Fatimah radhiyallahu anha yang meninggal dunia beberapa saat sesudah beliau wafat. Ada yang berpendapat 6 bulan setelah beliau wafat, menurut riwayat yang masyhur. Ada juga riwayat yang mengatakan 8 bulan sesudah beliau wafat. Dalam riwayat lain disebutkan setelah 70 hari, 75 hari, dan 3 bulan. Ada riwayat lain lagi yang mengatakan 100 hari. Ada juga yang menyebutkan selain itu. Yang mensalatkan jenazah Fatimah adalah Ali radhiyallahu anhu. Ada riwayat lain yang menyebutkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun riwayat ini aneh.
Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Fatimah radhiyallahu anha sudah mandi sesaat sebelum meninggal dunia. Oleh sebab itu, ia berpesan agar tidak usah dimandikan lagi setelah meninggal. Riwayat ini pun aneh sekali. Diriwayatkan bahwasanya orang-orang yang memandikan Fatimah radhiyallahu anha adalah Ali, Al-Abbas radhiyallahu anhuma, dan Asma binti Umais istri Abu Bakar As-Siddiq, serta Salma Rafi', yakni bidan yang membantu kelahiran Fatimah. Demikianlah riwayat yang sahih.